Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam bidang apapun. Tentu saja kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Pemirsa, perbincangan kita malam hari ini kita akan membahas tentang BP POM Sehatkan Masyarakat. Tentu saja, untuk membahas hal ini saya tidak sendiri. Sudah bersama saya di studio dengan Bapak Vicky Agung Kresnanto, SPAM APT, sebagai pengawas farmasi dan makanan ahli pertama Balai Besar POM di Palangkaraya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bu Olive. Narai kabar, piye kabare? Apik, Bu. Maaf ini jadi bahasa Jawa. Karena memang nggak bisa bahalap bahasa ya, Pak ya. Oh iya, Oke, bahalap, Bu. Bahalap. Oke, Pak, terima kasih sudah hadir bersama kami pada malam hari ini di studio Jurnal Televisi. Pemirsa, sebelum lebih jauh lagi kita berbincang pada malam hari ini tentang tema kita lihat dulu yang satu ini bersama saya, Olivia Teja. Pemirsa, seringkali kita sudah sering mendengar atau membaca, ini sudah dalam pengawasan BP POM. Nah, kita ingin tahu seperti apa yang diawasi, kemudian menjadi tugas, wewenang dari BP POM apa? Kemudian bagaimana peran mereka mensosialisasikan makanan seperti apa yang layak konsumsi, kemudian seperti apa yang tidak, bagaimana juga mereka mengedukasi masyarakat. Nah, pemirsa bisa melihat di depan saya bermacam-macam produk makanan. Produk apa produk ya, Pak ya? Produk sama, Bu. Oh, sama. Ya, Oke. Produk bisa produk. Oke. Seperti tampilan di sini. Itu nah, yang memenuhi syarat ya, yang ini yang jelas. ada dua hal yang memenuhi syarat dan yang belum memenuhi syarat. Nah, langsung saja pemirsa, kita langsung tanyakan, Pak. Seperti tadi saya katakan, yang menjadi tugas, fungsi, kemudian wewenang BP POM itu apa? Apa cuma ngawasin doang, ngeliat-ngeliat sudah selesai, Pak? Atau seperti apa? Kemudian hubungannya dengan Dinas Kesehatan itu apa, Pak? Oke, silahkan. Baik, terima kasih Bu Olivia atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya mungkin orang sudah banyak ya dengar BPOM, Ya. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sebenarnya tugasnya atau tupoksinya itu apa? Sebelum kita masuk ke sana, Bu, kita akan sedikit saja membahas tentang jenis pangan kita sebutnya. Kenapa? Karena jenis pangan ini nanti akan berpengaruh terhadap siapa yang mengawasi jenis-jenis pangan ini. Nah, jenis pangan itu kita kenal ada 3. Ada pangan segar, di mana pangan segar ini pangan yang belum diolah sama sekali. Misalnya seperti daging, ayam, telur, ikan, dan lain-lain. Sayur, buah termasuk. Kemudian ada yang kita namakan dengan pangan siap saji, di mana pangan siap saji ini pangan yang segar yang sudah diolah dan siap disajikan. Seperti kita mungkin sering membeli nasi kuning, nasi goreng, soto, sate, dan lain-lain. Itu pangan siap saji karena langsung disajikan. Yang ketiga, Pak, selama ini orang berpikir kalau siap saji itu pasti makan makanan yang fast food yang ada di Onoto, yang brandnya terkenal. Oh, ternyata. Iya, istilahnya adalah siap disajikan seperti itu. Yang ketiga ada jenis pangan olahan terkemas. Terkemas itu pangan olahan yang sudah dikemas, ya sudah dikemas. Yang seperti kita banyak temuin mungkin di warung, toko, supermarket, ya Bu ya. Nah, itu masing-masing jenis ada yang mengawasi. Dalam hal ini untuk pangan segar itu diawasi langsung oleh dinas terkait. Misalnya daging itu dinas yang terkait ya, peternakan, ikan dinas perikanan, seperti itu. Kemudian sayur hasil kebun itu dinas pertanian atau Kementerian Pertanian. Jadi tupoksinya sendiri-sendiri. Kemudian ada yang pangan siap saji tadi, Bu. Pangan siap saji siapa yang mengawasi? Nah, tadi sudah disebutkan bagaimana hubungan BPOM dengan Dinkes di sini. Nah, kebetulan karena sering kan kita temui kita sudah berkoordinasi dengan Dinkes. Nah, apalagi kalau misalnya mau sidak, ya mesti kan teman-teman dari Dinkes juga ikut. Betul. Nah, Karena memang itu gimana tuh ceritanya?
kolaborasinya. Kolaborasinya. Tapi jadi tidak ada overliving nih di sini nih. Jadi memang kami saling bersinergi Bu di sini. Yang mempunyai wewenang di wilayah tersebut biasanya di Dinkes setempat ya Bu ya. Jadi kita berkolaborasi dengan dinas, berkoordinasi dengan Dinkes. Nah, untuk pangan siap saji ini memang yang mengawasi secara langsung biasanya dinas kesehatan setempat. Misalnya ibu sedang ke rumah makan atau restoran. Mungkin pernah pada saat membayar ke kasir menengok di sebelah kanan di dindingnya itu ada figura, mungkin isinya tulisannya adalah sertifikat layak higien sanitasi untuk jasa boga. Itu yang mengeluarkan biasanya dinas kesehatan setempat. Jadi memang rumah makan itu sudah tersertifikasi untuk higienitas dan sanitasinya. Nah, BP POM-nya di mana ini? BP POM yang ketiga. Kan ada juga tuh tempelan, checklist BP POM. Jadi yang BP POM ini yang ketiga tadi Bu, jenis pangan olahan terkemas. Nah, yang biasanya ada nomor BPOM-nya nggak kalau beli produk pangan? Sebenarnya nggak cuma panganan, makanan ya Bu ya. Ada obat tradisional, suplemen, kosmetik dan lain. Kalau kita bicara makanan dulu, ada BPOM-nya nggak? Nah, itu jenis pangan yang memang secara langsung kita awasi. Mulai dari dia didaftarkan, sebelum didaftarkan, sampai dia nanti beredar di masyarakat, itu BPOM yang memiliki kewenangan untuk mengawasi atau memastikan produk-produk tersebut memang aman, bermutu, dan berkhasiat, atau kalau dalam hal ini makanan bernutrisi, seperti itu. Oke. Kenapa kita berbicaranya masalah pangan dulu Pak di sini? Karena ini berhubungan dengan langsung yang kita konsumsi masuk ke dalam tubuh manusia. Oke, kita tahu BP POM juga mengawasi masalah kosmetik juga, seperti Bapak tadi katakan juga obat-obat herbal. Tapi utamanya saat ini orang akan berbicara tentang makanan yang masuk ke dalam. Nah, inilah kenapa kita malam hari ini ngobrolin tentang pangan dulu, pangan yang sehat seperti apa. Pemirsa, sebelum lebih jauh lagi kita berbincang-bincang pada malam hari ini, kita ikuti dulu jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka. Kita masih berbicara mengenai keamanan pangan. Kita lanjutkan lagi tadi Pak, keamanan pangan, kemudian yang menjadi tugas wewenang teman-teman ini apa, sehingga juga tidak overliving dengan dinas-dinas yang lain. Atau rebutan job malahan Pak. Wah ini ranah saya, waduh bukan itu ranahmu, ranah saya. Nah supaya enggak gontok-gontokan Pak. Yang jelas pasti ada tupoksi dan peraturannya kan. Oke, lanjut Pak. Jadi kita enggak gontok-gontokan, rebutan job itu enggak Bu. Jadi rebutan lahan Pak? Iya, enggak. Justru kita di sini bersinergi. Seperti tadi saya jelaskan bahwa misalnya pangan segar itu diawasi langsung oleh dinas terkait. Misalnya kita berbicara di sini contohnya pengawasan kesegaran ikan misalnya ya. Nah, di situ BPOM masuk dalam tim yang dikoordinatori dari Dinas Perikanan atau Balai Karantina Ikan untuk mengecek kesegaran ikan yang ada di Kota Palangkaraya misalnya. Kita datang bersama-sama satu tim, jadi BPOM menjadi bagian di situ juga. Itu contoh untuk perikanan. Yang kalau untuk PMK kemarin juga Pak, PPM juga terlibat. PMK yang untuk Idul Adha kemarin kan, penyakit kuku dan mulut itu. BPOM juga ikut terlibat di situ Pak. Kalau untuk PMK kebetulan kemarin tidak secara langsung ya, karena tetapi harusnya ada juga harusnya ya. Ya mungkin karena spesifik ya, kalau PMK kan dia lebih spesifik ke penyakitnya ya, seperti itu. Jadi kalau ikan, biasanya ikan kan sudah dalam bentuk produk siap untuk dikonsumsi seperti itu. Jadi kalau untuk hewan itu kan masih hidup ya, jadi dinas belum siap untuk dikonsumsi seperti itu. Kalau produk ikan seperti, jadi kita ke pasar tradisional, ke
supermarket yang menjual ikan-ikan beku seperti itu, kita turun bareng-bareng di situ. Kecuali kalau dia sudah dalam bentuk kemasan seperti yang ada di supermarket itu. Bisa, Oke. iya. Lah tadi Bapak juga mengatakan ada bahwa pangan itu harus bebas dari 3 bahaya Betul. utama. Apa Iya. saja nih Pak? Itu yang kita sebut dengan keamanan pangan. Pangan yang aman. Pangan aman itu sebenarnya apa sih? Pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari 3 bahaya, yaitu bahaya biologis, bahaya kimia, dan bahaya fisik. Lah Itu kalau kita- biologis, kimia itu bisa dijabarkan Pak, seperti apa spesifiknya? Bisa. Jadi simpelnya seperti ini. Bahaya biologis itu identik dengan mikroorganisme atau bakteri, atau kita masyarakat umum sebut dengan kuman. E. coli yang paling terkenal dulu Pak. Iya, banyak sekali macamnya. Ada E. coli, ada Oh, salmonella, yes, dan lain-lain. Nah, itu bahaya biologis identik dengan mikroorganisme seperti itu, Bu Olivia. Jadi, dan jika identiknya dengan bakteri, kuman, berarti ada hubungannya dengan kebersihan biasanya. Ya, itu dia. Itu bahaya biologis. Yang kedua, bahaya kimia. Bahaya kimia juga bisa mencemari makanan kita. Apakah itu dari bahaya kimia, misalnya memang racun kimia yang ada di makanan itu sendiri mungkin, atau memang bahan kimia yang tidak sengaja masuk, atau bahan kimia yang dengan sengaja disalahgunakan atau dimasukkan. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Contoh, saya Nah, curiga nih kayaknya yang sengaja dimasukkan makanan berpengawet menggunakan formalin Itu dia. atau borak. Betul. Nah, saya masih curiga ini Pak, tapi mohon kecurigaan ini diperjelas lagi Pak. Baik, kita berarti ini ngomongin bahaya kimia dulu ya, Bu ya, karena masih ada bahaya satu lagi nanti. Nah, bahaya kimia ini salah satu contohnya yang memang paling sering mendapatkan perhatian itu penyalahgunaan bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan. Bu Olivia tadi mungkin sudah jelaskan seperti penggunaan Pengawet formalin untuk mengawetkan. Biasanya di produk-produk mana? Yang sering kita temui itu produk-produk hasil laut yang dibawa ke ya mungkin jauh dari laut ya, karena butuh untuk pengawetan. Sebenarnya ada pengawetan yang memang alami Untuk makanan. seperti garam, penggunaan garam ya diasinkan seperti itu bisa, tapi karena si pelaku usaha ini nakal dan pengen simple, dia semprotkan atau bahkan langsung berikan formalin seperti itu. Kita ada bawa contohnya sebenarnya, Nah, Bu. yang mana itu Pak? Tapi perlu kita buka karena ini agak bau ya, Bu ya. Nah, jadi kita kemas lagi tadi sampai double. Ini ada contoh bahan pangan yang masih kita temuin di pasar tradisional Di Palangkaraya. di Palangkaraya dan hampir di Kalimantan Tengah. Karena kita pengawasannya kan sampai ujung ke ujung, Bu. Ya, jadi mungkin sampai Dari hulu ke hilirnya ya, Pak? Iya, sampai Lamandau, sampai Murung Raya. Kami ke sana juga, Bu. Dan kami selalu Menemukan, masih menemukan, dan ternyata memang sumbernya itu, waduh, ya ini dia contohnya. ini yang agak bau ya, Bu, enak ya. dikonsumsi menggunakan nasi hangat Pak. Ini Betul. tambah sambal, ini waduh Pak. Ini dibuat sambal goreng, ini apa Ibu? Teri. Teri, Ya, tapi ya. terinya ini khusus ternyata, yaitu teri nasi, atau orang kenal dengan teri Medan. Meskipun ini aslinya bukan dari Medan sebenarnya, Iya, iya. tuh, tapi orang lebih kenal dengan teri nasi atau teri Medan. Ini kami temukan masih sering di pasar-pasar tradisional mengandung formalin, positif mengandung formalin. Nah, kita bisa membedakannya, mumpung Bapak pegang, Iya. membedakannya yang sudah terkontaminasi formalin dengan yang masih menggunakan bahan alami biasa. Iya. Kenyalkah, liatkah, atau seperti apa? Oke. Untuk tanda-tanda kalau formalin biasanya kita bisa melihat dari yang paling simpel ya, yang banyak orang sudah ketahui sebenarnya. Kalau kita taruh di ruang terbuka, dia tidak dikerubutin atau dihinggapi oleh lalat. Kenapa? Karena sebenarnya ini saya agak jauh megangnya karena formalin ini baunya menyengat, Bu. Ya, dan identik khas formalin baunya, dia akan menyengat sekali. Dan itu yang bahaya justru dihirup itu. Iya, selain dikonsumsi dan hirupannya itu bisa ganggu kesehatan pernapasan. Oke, nek misal nih, nek Tinggi, misal. tinggi. Kalau ini kan sudah berformalin, tetapi tetap kita nih misalnya membeli, mengkonsumsi itu, adakah cara, upaya sehingga formalinnya ini bisa hilang atau luntur? Jadi tetap enak gitu loh Pak dimakan. Nah, ini apalagi nih, iwak asin meneh Pak. Betul, Waduh. ini temennya. Jadi dua jenis ini yang sering kita temuin di pasar tradisional yang masih mengandung formalin, yaitu cumi kering atau cumi asin. Kalau yang segar, enggak.
Yang segar jarang, Bu. Kalau yang ini daya tahannya berapa lama sih Pak sebenarnya? Oh, ini lama sekali. Kalau Berbulan-bulan aja bisa, bertahun-tahun mungkin bisa. Oke, segi ekonomisnya Iya, dapat. itu dia. Karena mereka mau mengambil untung yang besar. Tadi Ibu tanya tentang bagaimana cara menghilangkannya. Menghilangkannya kalau misalnya kita Direndam ya wes kira-kira lah iki ono opora permalin loh kok saya malah bahasa Jawa. Ada Ada apa atau enggak gitu loh. Kalau untuk mengidentifikasi ada atau enggak, memang harus dilakukan uji sederhana. Minimal melakukan uji sederhana atau uji cepat. Iya, untuk kita konsumen sebutkan biasa dengan, nih. bukan, kalau ini memang dari kami biasanya. Kami turun ke lapangan, membawa mobil laboratorium keliling, itu dengan uji cepat. Ada test kitnya. Nah, itu kalau cepat. dari BP POM-nya. Iya. Kalau bagi kami masyarakat yang memang benar-benar mencegah dalam upaya mencegah wes iki ada tidak formalin, pokoknya gimana caranya supaya ini layak konsumsi. Nah, itu aja wes Pak, saya kan udah beli kan rugi gitu Iya. loh Pak. Nah, dibuang kan sayang. Nah, itu gimana itu Pak? Sayangnya sebenarnya saya harus bilang agak sayang ya ini ya, karena belum ada cara yang bisa benar-benar menghilangkan, karena formalinnya ini kan sudah melekatnya lama ya, dia terpaparnya sudah lama gitu, sudah kita nggak tahu apakah cuma disemprot atau bahkan dicelup atau direndam, kan kita nggak tahu ya Bu ya. Jadi dibiarkan lama, jadi kita menguji yang baru datang sama yang sudah berbulan-bulan itu yang memang masih ada hasilnya. Formalinnya itu tidak hilang, apakah itu nanti direndam atau bahkan kita kalau nguji kita cairkan kan dengan air, itu juga justru airnya yang kita tes itu tetap aja ada. Gitu. Jadi belum ada cara yang secara spesifik untuk menghilangkan si formalin yang di sini gitu. Oke. Saya pindahkan karena baunya menyengat sekali ya Bu ya. Oke. Iya. Nah, ini yang untuk yang sering ditemukan di masyarakat. Salah satunya. Edukasi yang dilakukan oleh teman-teman sendiri apa ketika menemui seperti itu? Apakah langsung disita atau diberi sosialisasi dulu? Kan eman Pak, banyak Ya, itu banyak, Pak. Betul. Jadi kita ada salah satu yang namanya program, dulu namanya program Pasar Aman Bebas Bahan Berbahaya. Jadi kita di situ ke pasar-pasar tradisional, singkat ceritanya adalah kita ingin membebaskan pasar tersebut dari bahan berbahaya. Ternyata kita menemukan ini. Yang kita lakukan adalah kita koordinasi dengan petugas pasarnya untuk bersama-sama memberikan peringatan. Dan sekali lagi Bu, ini kita kolaborasi dengan dinas yang membawahi pasar, biasanya dinas perdagangan dan perindustrian yang membawahi pasar, itu kita berkoordinasi untuk memberikan pembinaan ke pelaku usaha tersebut. Karena ada dua jenis, yang memang orang sengaja dan memang dia tidak tahu. Penjual itu nggak tahu kalau dia ternyata menjual ada formalinnya, itu nggak tahu. Atau Ada dua tipe. dia tidak tahu, yang dia tahu ini hanya bahan pengawet. Sama sekali nggak tahu memang Bu. Memang dia nggak tahu kalau ada formalinnya. Bahwa yang dia jual itu ternyata berformalin, itu tidak tahu memang. Kebanyakan seperti itu. Jadi kita sampaikan ke dia, berikan peringatan, biasanya dinas terkait memberikan peringatan untuk tidak kembali menjual. Nah, jika masih menjual, nah petugas pasar bertindak tegas di sini. Bahkan sampai kontrak lapaknya bisa dicabut. Itu efek jera, karena dia sudah tahu salah, tapi masih ngeyel. Itu yang tindakan tegas dari petugas pasar biasanya. Jadi kita berkoordinasi, tidak bisa langsung BPOM memberikan sanksi menyita atau apa, tidak. Karena kita di sini berkoordinasi dengan yang memiliki wewenang di situ, seperti itu. Jadi kita membantu menguji, biasanya seperti itu, membantu mengujinya, tapi untuk tindak lanjutnya kita serahkan ke dinas yang menangani secara langsung. Kalau yang untuk biologis tadi Pak? Ya, biologis tadi ke higien sanitasi biasanya Bu ya. Biasanya cemaran-cemaran ini karena makanan yang tidak bersih, apakah dari penjualnya atau bahan bakunya. Paling gampang deh, es batu misalnya. Es batu, biasanya es batu itu kalau kita melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah, ke kantin-kantin dengan mobil laboratorium keliling itu, kita berikan edukasi, sekaligus kita tanya, Pak, Bu, ini es batunya dari mana? Bikin sendiri atau beli? Oh, saya bikin sendiri. Pakai air apa? Air keran kah? Atau air matang? Nah, kebanyakan mereka bilang, ya kita pakai air keran. Itu dia. Nggak mati itu Pak anunya, walaupun sudah dibekukan gitu, kuman-kuman yang di situ tuh? Tidak. Kumannya tidak mati. Cuman keluget-keluget doang ya, semaput. Sifatnya di situ dia tidak berkembang biak, tapi dia tidak mati.
tetap ada. Jadi dia tidak berkembang karena suhu dingin, jadi dia berhenti memperbanyak diri kumannya. Tapi pada saat nanti dicampur dengan air, suhunya mulai Suhu biasa naik, normal, kena suhu normal, masuk ke dalam perut, tubuh manusia kan hangat ya Bu ya. Nah, berkembanglah dia di tubuh kita, karena tubuh kita tidak sedingin es batu itu, seperti itu. Hal yang bisa mematikan yaitu dengan cara merebusnya biasanya, atau kita ada istilah di sini danger zone. Danger zone ini adalah suhu di mana bakteri bisa memperbanyak diri. Nah, itu biasanya suhu antara 8 atau 10 derajat sampai 60. Itu suhu ruangan kita lah. Jadi kalau kita taruh di suhu ruang seperti ini, makanan berjam-jam pasti basi ya Bu ya. Yes, Nah, itu dia kumannya memperbanyak diri. Tapi kalau sebelum sempat basi, kita angetin, nah kita panaskan. Jadi kumannya tidak sempat memperbanyak diri. Berkembang biak, oke. Ya. Kalau yang di depan kita ini juga ada, saya lihat kerupuk warna-warni, Betul. sangat menarik hati kalau dilihat. Nah, yang ingin saya tanyakan berikutnya, apakah menggunakan pewarna makanan ataukah pewarna kain yang sering kita dengar? Nah, silakan. Itu dia. Yang mana dulu nih? Ini bahaya kimia yang selain formalin tadi Bu. Biasanya kan ada pasangannya. Formalin, boraks, pewarna berbahaya. Yang merah namanya rodamin B, yang kuning namanya metanil yellow. Nah, yang saya bawa ini kebetulan memang hasil dari pemeriksaan kami. Ini makanan yang positif mengandung pewarna berbahaya rodamin B. Ditemukan di manakah? Di Palangkaraya kah? Atau di mana? Sehingga kita bisa waspada kalau bertemu dengan hal yang beginian. Kalau ditemukannya yang pasti di cakupan Kalimantan Tengah. Entah itu di Palangkaraya kita pernah menemukan, di Sampit kita pernah menemukan. Jadi memang mau dimanapun kita memberikan edukasi ke masyarakat agar waspada. Karena kita kalau untuk formalin tadi kita nggak bisa lihat secara kasat mata, tapi kalau untuk pewarna ini kita bisa ternyata Bu Olivia. Warnanya lebih ngejreng kayaknya ya Pak. Oke, kita langsung tunjukkan ya ke teman-teman ya. Baik, ini kerupuk yang masih sering kita jumpai. Nah, kita bisa lihat di sini. Itu ya lumayan enak itu. Ya, ini dan ini kita bandingkan dengan kerupuk yang menggunakan pewarna makanan. Ini kerupuknya menggunakan pewarna kain ya. Bisa di zoom nggak ya? Kurang ya kayaknya ya. Ini terlihat sekali ya Bu Olivia bahwa yang menggunakan pewarna kain ini dia sangat ngejreng ya. Kalau kita bilang berpendar, sangat menarik lah seperti cetar, itu. membahana badai. Tapi kalau menggunakan pewarna makanan dia merahnya merah tua. Ya, jadi kita bisa bandingkan di sini. Bisa beda, terlihat. Ya. Ini yang lain lagi yang agak besar deh kerupuknya. Beda kok kelihatan Bu. Kalau warnanya itu cenderung pink dan cerah itu biasanya kita patut waspada seperti ini. Kalau ini sepertinya aman ya kalau sudah ada tulisan dari BP POM-nya. Iya, nanti saya akan jelaskan juga Bu terkait nomor izin edar. Oke. Iya, betul. Langsung aja Pak, kalau misalnya ada di situ langsung aja. Jadi jadi seperti ini. Kalau yang Ibu pegang tadi ini contoh kerupuk yang biasanya dicurigai ada boraksnya, tapi ini nggak ada ternyata. Yang ada itu kenapa dikatakan dicurigai? Tanda-tanda apakah yang terlihat? Iya. Silahkan. Kalau untuk formalin dan boraks ini memang kalau kasat mata agak susah Bu, kami jujur saja. Jadi memang minimal harus diuji dengan alat uji cepat atau test kit tadi. Ini contoh yang sudah positif boraks. Waduh. Ya. Taunya dari mana tuh Pak? Karena diuji. Kalau kasat mata kan susah. Iya susah. Apa mungkin kalau kita potel gitu terus dia agak-agak ada sebenarnya indera perasa kita bisa merasakan jika ada boraksnya itu rasanya agak getir kalau terlalu banyak. Ya, penggunaan boraksnya itu biasanya kalau dia banyak. Penggunaan boraks itu untuk apa sih Bu sebenarnya di produk-produk kerupuk seperti ini? Karena mereka ingin memberikan efek renyah. Itu. Kalau di pentol misalnya ada boraks di pentol, di makanan-makanan yang kenyal, itu karena dia pengen memberikan efek kenyal. Jadi kalau kata kuncinya formalin itu pengawet, kata kuncinya boraks itu kenyal dan renyah. Ya, jadi kita mengawasi boraks itu di pentol, di ketupat,
di Lamang ya namanya Lamang, iya. Lamang. Kemudian di empek-empek, di otak-otak itu yang memang butuh kenyal-kenyal. Apakah dia kenyalnya ini memang dari tepung saja atau dia tambahkan Besi, boraks? borak ini Boraks tadi, itu ya. biasa dikenal dengan belenggu Beleng. kalau orang Jawa bilang. Yaitu ada Kuning. garam kerupuk kalau di sini. Nah, kita masih menemukan di pasar, Bu. Meskipun agak-agak Harusnya mereka kalau tidak menggunakan borak pakainya apa, Pak? ada penggantinya. Kita Yang aman. sebut dengan STPP, sodium tripolifosfat. Ya, itu bahan tambahan pangan. Seperti dengan pewarna makanan, bahan tambahan pangan ya istilahnya ya. Pewarna, perasa, penyedap rasa, kemudian pengawet makanan. Ini juga ada pengenyal atau perenyah itu dari bahan tambahan pangan yang memang terdaftar di BPOM dan boleh digunakan. Nah, karena Bapak tadi sudah terlanjur mengatakan ada untuk pentol dan lain-lain sebagainya. Saya ada menemukan di beberapa daerah, khususnya di Palangkaraya, ada gerobak pentol atau kita biasanya bilangnya paman pentol. Iya, itu sudah ada tulisan brandingnya. checklist, bahkan mereka ada yang sudah menggunakan baju BPOM. Iya. Kemudian dari situ juga banyak sekali saya lihat stiker-stiker. Nah, apakah semua teman-teman ini tercover yang UMKM ini atau hanya sebagian saja atau seperti apa? Jadi kami masyarakat ini misalnya membeli di salah satu paman pentol ini merasa aman, Pak. Oke. Kalau kita kembali ke pembahasan yang awal tadi terkait pembagian tupoksi tadi, sebenarnya pentol ini kan maksudnya ke pangan siap saji. Ya, makanan yang sudah diolah dan siap disajikan, pentol tadi atau bakso. Itu ranahnya memang untuk pengawasannya kita berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan. Tapi kok ikut BPOM ikut di sini mengawasi? Ya, kita berkolaborasi ikut nguji juga sampel-sampel pangan siap saji seperti pentol tadi, jajanan-jajanan yang ada di sekitar sekolah. Itu es campur misalnya atau gulali dan lain-lain. Itu kita ikut mengawasi juga menggunakan operasional mobil laboratorium keliling dalam program pangan jajanan anak usia sekolah. Kembali ke Sebentar, pentol yang saya tadi. potong dulu, Pak. Ya. Semisal itu ditemukan Ya. bahwa jajanan itu Positif. kurang layak dan juga positif, apakah teman-teman BPOM ini melapor ke Dinas Kesehatan atau kemana atau Langsung menindak. langsung Kita melapor ke Dinas Kesehatan. tetap Iya, ya? kembali lagi karena memang di sini yang berwenang secara langsung adalah Dinas Kesehatan setempat. Jadi Karena namanya aja sudah badan pengawas. iya, benar banget. Jadi produk-produk ini kita uji dan dari hasil ujinya ternyata ada yang positif. Kita sampaikan surat ini ke Dinas Kesehatan. Nanti Dinas Kesehatan akan turun. Ini kata BPOM dari hasil operasional Uji. mobil laboratorium keliling dari paman pentol namanya A yang jualan di jalan ini dengan dokumentasinya ini. Nah, jadi kan kita foto juga dokumentasi. Ternyata positif mengandung bahan berbahaya. Itu Dinas Kesehatan yang akan memberikan pembinaan. Ya, sama pada saat kita menemukan kerupuk-kerupuk seperti ini di pasar, di desa pada saat itu di Kabupaten Lamandau, itu Dinas Kesehatan Lamandau langsung turun mencari tahu apakah masih dijual. Kalau masih dijual, dapatnya dari mana? Jadi itu tertelusur oleh Dinas Kesehatan. Oke, kita langsung masuk juga ke pedagang pembuat makanan. Tidak semua teman-teman yang khususnya UMKM memiliki pendidikan yang mumpuni dalam bidang makanan. Mungkin teman-teman hanya tahu saya berdagang, saya berjualan, saya dapat untung. Nah, untuk mengedukasi itu kan bukan hal yang gampang, Betul. Pak. Nah, itu seperti apa? Khususnya untuk jajanan adik-adik kita di sekolah, Pak. Nah, seperti apa? Karena ini mama-mama ini jelas ribut ini. Hati-hati makannya. Belum lagi sausnya yang warnanya ngejreng waktu kita nyoblos itu bakso. Mohon maaf kita tidak mendiskriminasikan paman-paman pentol, tidak. Kita di sini berbagi informasi, berbagi edukasi bagaimana yang aman. Oke. Terkait dengan kalau saya bilang tadi memberdayakan para pelaku usaha ini. Tadi sedikit kita kembali, Bu Alif tadi tanya tentang paman pentol yang ada brandingnya BPOM. Oke, ada checklist. Ada checklistnya. Itu sebenarnya siapa? Bedanya apa dengan yang lain? Itu adalah salah satu inovasi kami di mana kita memberdayakan para pelaku usaha dalam hal ini penjual pentol atau paman-paman pentol. Untuk apa?
untuk memberikan edukasi juga ke masyarakat. Jadi perpanjangan tangan kami. Tidak hanya sekedar kita minta untuk memberikan edukasi ke masyarakat saja, tapi kita bekali mereka dengan bimbingan teknis. Bimbingan teknis 1 hari kita berikan materi-materi, kita kumpulkan di kantor, di aula, kita berikan materi tentang 5 kunci keamanan pangan. Animo mereka seperti apa, Pak? Sangat antusias pada saat itu ya. Jadi ada sekitar 30 kader pada saat itu. Datang, mereka pengen tahu, oh bagaimana tanggapannya pawan-pawan pentol ini setelah diberi edukasi. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi kami tahu, oh ternyata mana yang boleh, mana yang tidak. Bagaimana cara mengolah kita, apakah sudah betul, apakah tidak. Apakah bahan-bahan yang kita gunakan itu sudah betul atau tidak. Nah itu kita berikan di bimbingan teknis tersebut. Ada 5, apa saja itu Pak? Pangan aman yang 5 ditransferkan ke teman-teman pedagang. Iya, jadi yang pertama 5 kunci keamanan pangan itu kita harus menjaga kebersihan. Ya pasti ya, apakah itu higien, sanitasi. Higien berarti ke orangnya, sanitasi ke lingkungan di sekitarnya, misalnya peralatannya, tempatnya mereka bikin di dapurnya, jangan jorok, langit-langitnya bagaimana, sampai ke dindingnya seperti itu. Kita berikan edukasi seperti itu. Kedua, nah, ini Pak contohnya, ada checklistnya. Iya, ini ada aman ini. Oke. Iya. Kemudian ada tentang bagaimana kita bisa memisahkan pangan mentah dengan pangan yang matang. Kenapa harus dipisahkan? Karena makanan yang sudah matang tidak boleh disatukan dengan yang mentah, nanti terjadi kontaminasi silang, bahaya biologis yang tadi saya bilang. Itu juga. Kemudian ada lagi kunci keamanan pangan, menggunakan bahan yang aman, air yang bersih maksudnya, dan bahan-bahan yang aman. Misalnya kalau memang pawan pentol itu menggunakan tepung atau pengenyal, misalnya bahan tambahan pangan, penyedap makanan kan pasti menggunakan ya Bu ya. Itu yang sudah terdaftar di BPOM. Ya, seperti itu contohnya. Nah, kemudian karena kita juga harus berkejar-kejaran ini supaya bisa tercover semua. Kalau untuk kemasan seperti apa? Ya. Ini kita singkat dengan ceklik tadi. Sebelum jadi konsumen yang cerdas, Pak. Jadi iya, konsumen yang cerdas. Jadi masyarakat itu kita himbau untuk membiasakan ceklik sebelum berbelanja. Berbelanja apa? Ya pangan olahan terkemas. Ya seperti ini contohnya. Nah kita kebetulan bawa ini. Kita nggak promo ya Bu ya. Kita nggak promo, tapi kebetulan ada contoh. Dapatkan di bawah ini di swalayan terdekat. Enggak, ini contoh saja. Jadi sebelum kita berbelanja produk olahan terkemas yang memang dalam kemasan ya, kita ada himbauan untuk selalu ceklik, cek KLIK. Cek K yang pertama adalah cek kemasannya. Bocor nggak kemasannya? Kita cek dulu. Dalam kondisi baik nggak? Kita sebenarnya bawa ada sarden juga. Boleh itu, kalau mau diambil Pak? Penyok atau tidak misalnya. Kalengnya. Ya, kalengnya ya. Kemudian susu kotak misalnya, susu dalam kemasan itu bocor nggak? Seperti itu. Kemudian cek L, label. Label apa sih sebenarnya yang harus dicek? Namanya. Kemudian ada komposisinya. Kalau di komposisi itu sebenarnya banyak orang yang tidak membaca. Betul. Itu ada bahan alergen. Nah, produk-produk sekarang banyak Bu yang menyantumkan. Maaf, saya ambil contoh. Ini sekali lagi saya nggak promo ya Bu ya. Tapi di sini masyarakat perlu membiasakan membaca label. Contohnya di sini. Ada mengandung alergen. Lihat daftar yang dicetak tebal. Nah, orang kebanyakan melewatkan ini. Padahal dia punya alergi. Misalnya ini terhadap tepung tertentu atau kedelai atau yang lain, dia akan bisa terkena serangan alerginya. Itu. Kemudian perhatian, misalkan ini di sini kebetulan tidak ada, menggunakan pemanis buatan. Tidak boleh dikonsumsi ibu hamil dan anak-anak di bawah 5 tahun. Nah, itu yang banyak orang nggak tahu. Padahal anak-anaknya yang kecil ikut makan juga. Itu. Kemudian dan ini sering kejadian, Pak. Sering terjadi. Informasi nilai gizi ini sebenarnya tidak kalah penting juga, tapi mungkin di lain kesempatan kita kupas informasi nilai gizi ya. Nilai gizi yang dilihat cuma kalori sama lemak, Pak. Kalorinya berapa, lemaknya berapa. Oke deh. Ini karena Bu Alif menyinggung yang dilihat kalori sama lemak. Ini kalau misalnya membaca ini kalorinya termasuk besar nggak Bu kira-kira?
Oke, kita baca deh, praktek langsung Ah, nih. saya Biasanya. coba ya. Mm-mm. Karena saya juga jarang, Pak. Pokoknya beli yang saya suka, saya Oke. ambil langsung ke kasir. Kita mau lihat faktanya nih, Bu. Ini lemak Kalorinya aja, Bu, yang gampang di atas. yang paling Total atas. energinya berapa kalori di situ? Jumlah persaji ini bukan Yang energi. di bawahnya lagi. Oh, 90 kalori ini besar, berarti kita harus membakar, mengeluarkan kalorinya juga setara dengan ini. Oke. Ini 90 ini besar, ditambah dengan makanan yang lain, Pak. Jadi kalau tidak sampai di situ, Bu, sebenarnya. Ada fakta menarik di belakang 90. Kalau nasi Padang berapa kalori, Bu, kira-kira, Bu? oke, kalau itu Nggak hafal gitu ya? nggak hafal. Misalnya Terus itu sepertinya ya, gede kalau misalnya itu. ya, itu kan sampai ratusan, 500 sampai 600. Jadi sekali kita makan siang makanan lengkap itu 500 sampai 600 kalori biasanya. Kenyang ya, Bu, biasanya kita ya. Oke. Tadi ini berapa, Bu? 90. 90. 90, Kecil ya. 90. Berarti kan dibandingkan tadi kecil, Bu. Kayak kebanyakan orang tidak membaca ini, Bu. Jumlah sajian per kemasan. Berarti satu bungkus itu Betul. 900 kalori kayaknya itu tadi. Ya, 90 dikali 8 sajian ini, Bu. 800 Jadi sekitar 720 kalori. Jadi kalori satu produk ini Sama dengan sepiring nasi. sepiring nasi lengkap dengan lauknya itu sama kalorinya. Tapi kenyang mana, Bu? Kenyang nasi. Kenyang. Ini kenyang nggak? Satu ini habis nggak? Oh, satu itu habis. Habis sekali Apalagi duduk, kalau tapi kita nggak sambil nonton TV. Betul. Drama Korea ya, Bu, ya? Nggak habis. Sambil ngemil gini Ngemil. ngobrol, Pak, kopi, teh di sini Betul. dengan gula yang cukup ini. Jadi jangan disalahkan siapa ketika terjadi kenaikan Kan berat. badan. berat Padahal aku badan. nggak makan nasi loh, dia bilang Nah, gitu. itu. Aku tapi ngemilnya kayak gini. Orang yang nggak tahu, oh 90 kilokalori kecil. Oh, kecil, Dia nggak baca iya. berapa sajian satu kemasan ini. Ternyata satu kemasan ini tuh sampai 8 kali harusnya istilahnya. Kalau mau hanya mengkonsumsi 90 kilokalori, ya makan 1/8-nya aja. Secomot. Oke. Itu 90. Tapi kalau satu ini habis sekali duduk, kalorinya yang masuk sama dengan satu piring nasi Padang yang lengkap. tadi. Berarti BP POM ini sudah melakukan gini detailnya ya, Pak ya. Cuman mungkin kita yang kurang Ya, aware. itu kenapa kita selalu mengingatkan cek klik. Cek kemasan label. Nah, kemudian cek izin edarnya. Sudah terdaftar di BPOM atau belum? Cek. Oh, sudah ada nomor BPOM-nya. Berarti sudah terdaftar. Kita cari lagi. Ini saus-saus kayak gini nih, biasanya pada takut nih. Ada BPOM-nya nggak? Nah, Ternyata sudah ada. Jadi aman. kalau yang kiloan, Pak, yang biasanya kiloan itu kan pakai Yang besar, dirjen. ya. Di beberapa tempat makan mungkin kita menjumpai yang dituang kembali. Nah, itu kan kita tidak tahu. Nah, seperti apa supaya kita bijak untuk mengkonsumsi itu dan juga tidak khawatir. Tetapi sepertinya jangan dijawab dulu, Oke, Pak. oke. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara Siap. berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita masih berbincang-bincang dengan BP POM. Bagaimana BP POM ini menyehatkan dalam tanda kutip masyarakatnya melalui pangan. Kita lanjutkan, Pak, tadi terputus. Iya. Saya juga titip pertanyaan ini, Pak, dari teman-teman. Saya bacakan saja bagaimana kata mereka untuk memilih jajanan yang sehat dan juga higienis untuk anak-anak. Kemudian bagaimana mereka menerangkan kepada anak-anak usia sekolah khususnya SD dari Pak Altius di Kereng Bangkirai. Oke, baik. Mau dijawab dulu atau Iya, lanjut dulu? Melanjutkan yang tadi ya, Bu. Oke, Karena lanjutkan. cek kliknya kepotong tadi. Oke, siap. Jadi tadi kita sudah cek kemasan, cek labelnya, cek izin edarnya, ada BPOM-nya apa enggak. Karena ternyata ada yang enggak ada BPOM-nya tapi boleh, Bu, dikonsumsi. Yaitu izin edar yang namanya PIRT atau pangan industri rumah tangga. Untuk Saya makanan-makanan kira PIRT. untuk makanan-makanan yang diolah dalam skala rumah tangga itu seperti ini contohnya nomor PIRT, pangan industri rumah tangga. Jadi tidak ada BPOM-nya pasti, tapi masih boleh dikonsumsi seperti itu. Oke. Ya, jadi ada BPOM
Ada MD. BPOM-nya, aha. BPOM MD itu makanan dalam negeri, ada BPOM ML itu makanan luar negeri. Yang beredar di Indonesia, ada juga PIRT. Kalau nggak ada tiga-tiganya itu, tapi dia merupakan pangan olahan terkemas, jangan dikonsumsi, saran kami seperti itu. Nah, berarti teman-teman dari BPOM ini juga mendukung yang namanya UMKM seperti yang Bapak jelaskan tadi, yang untuk PIRT. industri Kalau rumahan. industri rumahan nanti cukup mendaftarkannya di Dinas PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Dinas Kesehatan setempat. Ya, tidak sampai ke BPOM. Oke. Iya, jadi lebih simpel lah karena hanya ke PTSP dan Dinas Kesehatan nanti. Tidak harus sampai ke BPOM. Oke. Kalau untuk skala rumah tangga. Skala rumahan lah biasanya kan, Iya, ibu-ibu ini bikin rengginang, iya. keripik, ya, Biasanya kan peyek. berjualan online tuh Iya. ibu-ibu untuk UMKM-nya. Iya. Oke, itu tidak sampai ke BPOM tetapi Iya. hanya izin ke PTSP. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan Pak Altius di Karingbangkirai tadi. Seperti apa Pak? Kemudian dikatakannya dari jajanan seperti apa ciri-cirinya, tanda-tandanya? Apakah kalau merah itu merah sekali atau kuning sekali atau seperti apa? Khusus untuk anak usia sekolah Pak. Karena jajanan anak usia sekolah itu macam-macam, Bu. Banyak guru-guru juga yang konsultasi ke kami, Pak, ini boleh dijual nggak? Pak, ini boleh dikonsumsi. Ternyata jenis panganan atau jajanan yang di sekolah itu juga macam-macam. Ada juga makanan olahan terkemas. Misalnya, boleh nggak sih anak-anak SD itu makan minuman saset? Nah, iya. Banyak pertanyaan Yang seperti digantung-gantung itu. tuh Iya. warnanya indah Ini, sekali. Ada rasa durian, Nah, coklat, itu. bubble permen karetnya. Itu boleh nggak sebenarnya? Kalau ada nomor BPOM-nya boleh. Sebentar, belum selesai tapi. Kalau ada nomor BPOM-nya boleh. Berarti makanan itu memang sudah terdaftar dan memang menggunakan bahan-bahan memang yang Aman untuk dikonsumsi. konsumsi. Oke. Tapi Nah, biasanya produk-produk seperti itu dia masyarakat harus cek klik baca labelnya menggunakan pemanis buatan. Sedangkan pemanis buatan itu ada batas konsumsi harian. Ya. Kalau untuk per hari, Istilahnya macam-macam, Bu. Ya, istilahnya bahasa Inggrisnya ADI, Acceptable Daily Intake. Jadi batas asupan harian. Misalnya ini berbeda-beda ya, Bu ya. Untuk jenis bahan tambahan pangan pemanis buatan siklamat nanti beda jumlahnya. Untuk aspartam beda lagi. Nah, dan lain-lain. Itu yang perlu diwaspadai adalah pola konsumsi adik-adik. Oke, Iya. dikembalikan lagi ke Oke. pola konsumsinya. Tapi karena kita sulit mengendalikan, banyak juga yang potong kompas langsung sudah itu nggak boleh dijual di sekolahan. Itu kebijakan sekolah masing-masing. Tapi kalau ditanya apakah produk itu sebenarnya berbahaya atau enggak? Contoh realnya seperti apa? Karena yang kalau- di sekolah, minuman kah, jajanan kemasan seperti ini kah, atau seperti apa Pak? Ya itu tadi, yang saset-saset itu. Oh, yang saset-saset. Ya. Oke. Kan ada yang tanya, boleh atau enggak sebenarnya dijual? Kalau kami, asal ada nomor BPOM-nya, boleh. Tapi kalau tidak ada, kami nggak rekomendasikan jangan. Kalau boleh, ya kan, tapi anak-anak jadi sering minum, itu dia. Harus dibatasi. Karena Berarti dari orang tuanya lagi kembali ke keluarga. iya, pola konsumsi si anak itu tersebut. Karena sekolah biasanya kewalahan untuk membatasi, jadi dia udah nggak usah dijual aja. Keputusannya seperti itu, padahal bisa ditempuh jalan lain. Nah, tadi kalau pertanyaan Bapak Pak Altius, nggih. di Karingbangkirai. Mungkin yang dimaksud Pak Altius biasanya makanan-makanan jajanan yang di luar-luar, yang paman pentol, atau gorengan-gorengan pentol, itu iya, ya, atau Pak, ya? gorengan-gorengan. Nah, itu ciri-cirinya yang seperti apa? Ciri-cirinya misalnya gorengan dia menggunakan apa untuk alas? Apakah masih menggunakan alas koran? Itu yang berbahaya. Itu ada bahaya kimia di situ, Bu. Tinta dari si koran tersebut. Kena panas. Ya, itu bisa berkolaborasilah dia membuat bermigrasi. sesuatu yang merusak. Istilahnya kita bermigrasi, pindah dari kertas itu ke makanan tuh, karena minyak tadi. Padahal kalau Bu Olive goreng kacang, goreng bawang, pakai apa Bu alasnya, Bu? Ya, kita cari yang tisu-tisu Oh ini sih. iya, kalau tisu aman kan, tapi kan tidak semua bisa ya Bu menyediakan itu ya. Paling ekonomis adalah jangan koran, bukan nggak boleh koran tadi. Yang ada Pak? Kertas nasi. Oke, Ya, biasa. karena kita- Berarti kalau HPS juga nggak boleh Pak? Boleh, tapi kan juga mahal, nggak ekonomis juga. Misalnya di rumah tangga gitu,
nggak ada apa kertas nasi kehabisan misalnya mau pakai, asalkan memang tidak ada tinta di situ ya, silakan. Tapi menurut saya kok nggak pas itu, tetap yang memang food grade. Bungkus nasi itu tadi. Iya, food grade kan memang dia dibuat untuk makanan. Kalau Food bungkus grade nasi. juga kan nggak sembarang Pak. Ada yang dari styrofoam juga kita dengar jangan sering-sering menggunakan itu karena kan panas ketemu dengan Iya. itu. Saya sampai nggak mau beli lagi, Bu. Atau saya request di warung tersebut karena saya pernah beli tahu tek bungkus, telurnya kan panas habis digoreng langsung Taruh dimasukkan di styrofoamnya sampai ke rumah lonyot. Apa ini lonyot bahasanya ya? Jadi meleleh. Translate di bawah ini pemirsa. Iya, meleleh. Jadi saya nggak mau lagi tuh, Pak, telurnya dipisah, masukkan ke plastik terpisah. Jadi yang ada di dalam situ ya hanya yang dingin-dingin, lontongnya kan dingin, sayurnya dingin. Kenapa kalau nggak boleh styrofoam masih ada? Yes. Karena styrofoam itu memang untuk makanan-makanan yang pertama tidak panas dan tidak berminyak. Buah potong boleh, tapi untuk segi lingkungan merusak. merusak. Dia. Jadi saya karena nggak susah merekomendasikan. diurai. Oke. Betul. Nah, melanjutkan pertanyaan Pak Tius tadi, sekalian saya titip juga di sini. Dulu kita mendengar dan melihat di media sosial dan juga di TV bahwa ada permen anak-anak yang mengandung bahan berbahaya, saya sebutkan saja narkoba. Iya. Nah, bagaimana kita orang tua ini tahu nek iki permennya genah opo ora genah? Aslinya orang genah dengan genah itu aman atau enggak? Jawaban singkatnya adalah Golek meneh BP POM-nya. Lah piye nek ngoco cilik kena Pak? ya memang harus seperti itu, kembali lagi ke cek klik. Kalau itu produk olahan terkemas. Jadi memang ini kita akan berulang-ulang mengedukasi masyarakat untuk membiasakan cek klik. Jadi kita orang BPOM kalau ke supermarket sekarang lama, Bu. Lamanya adalah kita Oh iya. Oh jadi nggak ngelihat harga ya Pak ya, nggak bandingin Iya. harga di sini kurang 1.000 yang ini. Yang pertama harga dulu kan harganya gede Bu di situ. Yang ini beda selisih 500, ini 1.000 Pak, wes gale sing 500 aman. Enggak. Oh nggak gitu ya, oh ceklik. Oke. Tapi karena Canda, Pak. ya, tapi biasanya kalau di supermarket itu kan harganya kelihatan jelas di situ ya. Jadi Iya. kita langsung milih yang memang sesuai dengan kemampuan kita gitu. Oke, berarti saya sekarang kalau memilih lama itu ada alibi terbaru bahwa Iya, saya melihat itu. harus cek klik. Iya. Terus Padahal saya juga ngeliat harga Pak, oh ini kalau lebih murah, beda selisih 1.000 Pak. iya. Terus cara yang lebih aman lagi sebenarnya itu tadi yang disebutkan Pak Ignatius. Altius. Oh, Pak Altius, maaf. Pak Altius itu adalah hoax tentang obat dan makanan. Hoax tentang obat dan makanan. Saya bisa tahunya itu hoax dari mana, Pak? Apakah itu memang berita asli atau hoax? Ya kan pertanyaan seperti itu. Nah itu, oke. Ya, ini salah satu pesan penting juga untuk masyarakat. Bisa memanfaatkan aplikasi gratis dari BPOM yang bisa digunakan, yaitu namanya BPOM Mobile. Nih, saya bukakan langsung di sini ya, Bu ya. Kita praktek bersama. Oke. BPOM Mobile. Ini dia. Iya. BPOM Mobile ini bisa digunakan langsung ke masyarakat. Dia banyak menunya, Bu. Mungkin Bu Elvia bisa melihat ya, Bu ya. Kita menggunakan menu yang paling sering digunakan, yaitu scan produk. Jadi kalau mau tahu ini ada BPOM-nya atau enggak, tadi Bu bilang kecil banget tulisannya. Nggak kelihatan. Ini udah minus mata saya. Kacamataan. Plus ya. Ini ada yang namanya atau QR code kita sebutnya. Yang ini ya Bu ya, bukan yang ini ya. Oke, Ini itu harga. kasir biasanya. Untuk ini. harga. Ini yang untuk yang BPOM ini. Apakah Ya, semua QR produk code. makanan itu sudah ada itu Pak? Bertahap. Kami sudah menghimbau untuk pabrik-pabrik menggunakan QR code. Kita langsung cek ya Bu ya. Oke. Contoh. Iya. Bentar. Apakah dia muncul? Tapi kalau pabrik-pabrik besar sih biasanya. Iya, biasanya ini saya bawa beberapa contoh Bu, biar kita nggak bosan lihatnya itu Iya, terus. Waduh itu ada minuman kesukaan. Ini BPOM-nya. Sebentar. Oh, di depan. Oh jadi sekarang mereka rata-rata sudah diedukasi untuk menggunakan. Betul, QR code untuk mempermudah konsumen juga dan mempermudah penelusuran kita juga. Sejak kapan ini maaf. Pak diluncurkan? Ini sudah beberapa tahun yang lalu Bu, kita sudah menggunakan ini 2018 kalau tidak salah. Kita sudah mulai memulai untuk para pelaku usaha industri pangan menggunakan QR code. Tidak hanya ini sebenarnya, kosmetik juga ada, obat juga ada. Jadi tertelusur nantinya.
mana yang layak konsumsi dengan tidak ya. Mana yang terdaftar BPOM atau tidak? Kan kita simpelnya seperti itu. Kalau berbicara olahan terkemas, ada BPOM-nya nggak, terdaftar BPOM nggak itu. Ini belum kalau kita berbicara tentang kedaluarsa, makanan kedaluarsa. Iya. Apalagi kalau sudah menjelang Idul Fitri, kemudian Natal, Parsel. hari-hari besar lah. Itu biasanya BPOM gercep. Iya, gercep. Karena kita melakukan intensi. Tadi BTW ini kita sudah cek dan ada ya Bu, terdaftar Oke, ya. iya, Kita oke. bisa cek sini Aha. detail. Nah, muncul. Nanti kita samakan Bu infonya. Namanya sama nggak? Kenapa harus disamakan? Karena kalau misalnya saya pelaku usaha nakal bikin produk, saya Bikin bikin ini sendiri. palsu, diceken bisa, tapi infonya sama nggak? Kan gitu Bu. Jangan-jangan saya nyomot produk lain gitu kan. Oke, harus disamakan. Informasinya pastikan sama dengan yang ada di aplikasi. Kalau misalnya tidak, Kadaluarsa tadi. apakah mereka ditegur atau seperti apa? Kalau tidak sama, kita bisa melakukan pengaduan di aplikasi itu juga. Oh langsung. Iya, dan kita telusur nih dari mana dapatnya. Oke, itu tim investigasi kita nanti. Oke. Kadaluarsa terakhir ya Bu ya. Kadaluarsa. Cek kadaluarsa, ya sudah pasti. Kalau kita mengkonsumsi pangan olahan terkemas, pastikan tidak melebihi tanggal kadaluarsa. Apapun itu, bahkan sampai Kalau dari kedaluarsa Pak, saya potong, adakah jeda berapa lama gitu Pak? Dia masih bisa dikonsumsi? atau tidak? Oke. Aha. Kan emang Pak. Jawabannya tidak ada. Tidak ada. Tertulis di sini misalnya tanggal 10 November 2022. Sebentar lagi nih ya Bu ya. Tanggal 9 November masih boleh dikonsumsi nggak? Ini tulisannya 10 November. Tanggal 9 November masih boleh Bu. Tanggal 11 November sudah nggak boleh. Jadi Berarti 1 hari jelang tulisan itu masih sudah. bisa? Kami tidak menjamin dan tidak merekomendasikan karena ini jaminan dari pabriknya. Nah, jadi kalau ini tertulis 10 November sebelum best before digunakan sebelum 10 November. Jadi 9 masih boleh. Dengan catatan semua produk sebelum masa kadaluarsa kondisinya masih baik. Ya, kemasannya. Ya, misalnya minuman yogurt yang harus disimpan dalam kulkas. Kebetulan dia beli nggak disimpan dalam kulkas. Sebelum masa kadaluarsa, dia akan sudah berubah kualitasnya, Bu. Meskipun belum kadaluarsa. Berarti sangat banyak yang namanya bahan pangan jadi maupun yang mau jadi itu yang harus memang benar-benar kita perhatikan. Betul. Tidak sesimpel-simpelnya itu tadi. Asal makan, jangan asal makan. Jadi kita tetap khusus untuk produk olahan terkemas, cek klik. Kalau pentol bisa dicek klik nggak Pak? Ya nggak, bukan pentol bukan pangan olahan Kemasan, terkemas iya. ya. Kecuali pentol frozen Bu. Oh yes, Iya. karena dia berupa Dijual. kemasan. Iya. Kalau teman-teman BPOM ini mengedukasi sampai ke daerah itu seperti apa Pak? Mengingatkan yang namanya seperti ini mungkin tidak semua ada blind spot juga. Nah itu mengedukasi teman-teman kita, adik-adik kita yang di daerah-daerah terpencil. Adik-adik kita berarti anak sekolah ini. Anak sekolah juga, kemudian orang tuanya. Iya. Jadi tidak asal seperti Bapak tadi mengkonsumsi, sing penting warak kenyang. Ya kita memanfaatkan program-program yang tadi Bu. Program pakan jajanan anak usia sekolah itu setiap tahun kita harus berpindah kabupaten. Dulu kita di Lamandau dan Tamiang. 10 sekolah di sana, misalnya 10 sekolah di sini. Jadi kita sudah sentuh. Tidak hanya 10 sekolah, kepala sekolahnya kena, gurunya kena, muridnya kena, orang tuanya kena. Kenapa sampai saya bilang orang tuanya kena? Karena orang tuanya nanti akan disosialisasi kembali oleh kadernya. Jadi perpanjangan tangan gitu Bu. Tidak kita langsung turun berlama-lama di Tamiang, enggak. Kita melatih kadernya, guru-gurunya, 2 guru tiap sekolah. Guru itu akan mensosialisasikan kembali ke orang tua dan ke adik-adik. Jadi perpanjangan tangan. Itu di Lamandau, di Tamiang, di Katingan, di Barsel, di tahun ini kita di Palangkaraya dan Kotim. Dulu kita sudah pernah di kabupaten yang lainnya lagi. Mungkin tahun depan kita bisa ke Gunung Mas. Jadi setiap kabupaten akan kita ratakan untuk kena Bu. Untuk program pangan jajanan anak usia sekolah. Belum program pasar tradisional aman tadi. Belum program Kosmetik juga ya. desa pangan aman kita juga ada. Jadi tidak hanya sekolah, tapi desa dan pasar tradisional. Kalau ketiga titik ini aman, harapannya kabupaten itu atau kota itu menjadi kota pangan aman, kabupaten pangan aman. Seperti itu. Karena berbicara tentang pangan, kemudian ya termasuk kudapan-kudapan yang sekarang itu banyak sekali kita lihat di kafe-kafe itu kita masih tidak berbicara masalah berapa lemak, berapa kalori, ini hanya yang kisaran untuk aman untuk masyarakat, untuk dikonsumsi. Nah, karena kita sudah berada di penghujung closing statement.
Oke, closing statementnya saya nggak akan jauh-jauh ini Bu, karena kita harus memang sampai itu masyarakatnya bosen dengan yang namanya apa itu Bu? Checklist. Ceklik. Iya, makanya sampai gayanya seperti ini karena ini seperti Oh, ini bukan foto ya ceklik. Pak ya? Bukan. Mungkin kalau mau ditampilkan foto pentol tadi, Aha. kan ada stikernya ya, Yes, ceklik. aha. Tulisan bawahnya ada cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa. Itu dia closing statement dari kami. Sebelum berbelanja, jadilah konsumen yang cerdas untuk membiasakan cek klik. Cek kemasannya, apakah rusak atau tidak atau masih layak. Cek labelnya, lihat perhatian di situ, kandang perhatian alergi juga, penyimpanannya bagaimana di label tersebut. Cek izin edar yang pasti harus terdaftar di BPOM. Apakah BPOM MD dalam negeri, MR luar negeri atau PIRT. Yang terakhir cek kadaluarsa. Pastikan produk yang dibeli belum melewati tanggal kadaluarsa. Itu dia. Oke, terima kasih, Terima kasih kembali, buat Bu. Pak Vicky Agung Kresnanto SPAM APT Terima kasih, selaku Bu. pengawas farmasi dan makanan ahli pertama Balai Besar POM di Palangkaraya. Kita sudah berbincang-bincang pemirsa dengan tema hari ini BP POM Sehatkan Masyarakat. Pemirsa, sekali lagi diingatkan, jadilah konsumen yang cerdas. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.